Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Tentu semuanya dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran IPS. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, mendeskripsikan peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. A. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kesultanan Samudra Paseh. Samudra Paseh merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan ini berada di Kabupaten Loh Sumawe, Aceh Utara, dan berdiri sejak tahun 1267 sampai 1521. Dengan raja yang menjadi pendiri sekaligus raja pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Kedua, Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan di Banda Aceh pada tahun 1496. Pemimpin pertama kerajaan Aceh Darussalam yakni Sultan Ali Mohayat Shah. Kerajaan Islam ini juga terkenal menjadi penghasil lada terbesar. 3. Selain di Aceh, kerajaan Islam muncul di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan Islam ini merupakan kerajaan Islam di Jawa dengan pendirinya yaitu Raden Patah, kemudian digantikan putranya Pati Yunus. Raja selanjutnya adalah Sultan Trenggono, kemudian Sunan Prawoto. Yang keempat, Kesultanan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Joko Tingkir pada tahun 1568 di Kelurahan Pajang, Kota Surakarta. Kerajaan Pajang berkuasa dalam waktu singkat dari tahun 1548 sampai 1586 dengan rajanya yaitu Sultan Hadiwijoyo. Yang kelima, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis sebagai jalur perdagangan antar pulau. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum mendirikan kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam terlebih dahulu di tanah Pasundan. Beliau juga berkelana ke Mekah dan Pasai. Sunan Gunung Jati juga berhasil menghapus kekuasaan kerajaan Pajajaran yang saat itu masih bercorak Hindu.
Yang keenam, Kerajaan Banten. Kerajaan Islam Banten berada di ujung Pulau Jawa, yaitu di daerah Banten. Tanda penyebaran Islam di wilayah ini bermula ketika Fathaillah merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran Islam. Islam tersebar dengan baik saat itu karena dipengaruhi oleh banyaknya pedagang-pedagang asing seperti dari Gujarat, Persia, Turki, dan lain sebagainya. Masjid Agung Banten menjadi salah satu hasil peninggalan Islam yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Yang ketujuh, Kesultanan Makassar, Gua Talo. Sesuai namanya, Kerajaan Gua Talo sebenarnya memang terdiri atas dua kerajaan yang menjalin persatuan dan persekutuan. Persatuan dua kerajaan besar di wilayah Sulawesi ini kemudian memberikan dampak yang begitu besar. Raja yang terkenal kerajaan Islam ini adalah Sultan Hasanuddin, yang terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Yang kedelapan, Kesultanan Mataram. Jejak peradaban Islam juga ditemukan di kota Yogyakarta dengan kemunculan Kerajaan Mataram. Kerajaan tersebut berdiri sejak tahun 1582 di Kota Gede. Tercatat ada 6 raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram. Salah satunya adalah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berhasil membawa Kerajaan Mataram di puncak kejayaan. Kesembilan, Kerajaan Kesultanan Ternate. Kerajaan ini berada di Maluku Utara dan beribukotakan di Simpalu. Penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Jawa, Arab, dan Melayu. Kemudian, kerajaan ini pun resmi memeluk Islam setelah Raja Zainal Abidin belajar tentang Islam dari Sunan Giri pada tahun 1486 Masehi. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, maka banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia yang singgah di wilayah Ternate. 10. Kerajaan Tidore. Cirali Lijitu merupakan Sultan Tidore yang pertama kali memeluk agama Islam dan memiliki gelar Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin memeluk Islam berkat seorang mubalik bernama Syekh Mansur. Kerajaan ini sendiri terkenal karena ekonomi perdagangan di sektor rempah-rempah. Ke-11, Kerajaan Islam Banjar.
Raden Samudra mendirikan kerajaan Islam pertama di Kalimantan bernama Kerajaan Banjar pada tahun 1520. Setelah wafat, tahta Raden Samudra digantikan oleh Sultan Rahmatullah. B. Peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Masjid. Seperti kita ketahui, masjid merupakan tempat ibadah umat Muslim. Di Indonesia banyak beberapa masjid yang masih berdiri kokoh, peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Masjid Demak. Keraton. Keraton merupakan tempat tinggal raja. Pada masa kerajaan dahulu, keraton di sini adalah merupakan tempat tinggal para raja, seperti di Keraton Yogyakarta, Cirebon, Keraton Surakarta, Istana Maimun, dan di beberapa wilayah di Indonesia. Masih banyak dijumpai keraton atau istana tempat peninggalan raja-raja terdahulu. Makam. Makam yang berundak biasanya ini dijumpai di samping Masjid Demak. Biasanya makam keluarga raja berada di samping masjid. Contohnya adalah makam raja di lingkungan Masjid Demak. Selanjutnya adalah kaligrafi. Seni menulis huruf Arab yang indah dengan pena sebagai hiasan. Ini adalah kaligrafi. Biasanya dipasang di dinding-dinding untuk menambah keindahan di dalam rumah atau di dalam masjid. Banyak dijumpai tulisan kaligrafi. Seni tari. Di Indonesia banyak dijumpai di kerajaan-kerajaan Islam ini. Contohnya adalah seni tari Saman di Aceh. Kemudian ada juga tabut di Bengkulu. Untuk tabut itu sendiri adalah untuk memperingati kematian Husain dalam peperangan. Kemudian ada juga upacara sekaten dan grebek. Sekaten dan grebek dijumpai di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Setiap bulan Maulud atau setiap kelahiran Nabi Muhammad ada upacara sekaten. Demikian juga ada juga grebek. Juga seperti itu tradisi dalam Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Tradisi itu sampai sekarang masih berlangsung
tiap bulan Maulud dan bulan Syawal, ada grebek Syawal juga. Ada juga Menara Kudus. Seperti kita ketahui, Menara Kudus adalah salah satu peninggalan di samping Masjid Kudus. Menara Kudus ini juga simbol dari akulturasi setempat. Demikian materi kali ini. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.